Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Rizkyullah Yunadi dari kelas 12 IPS. Hari ini saya akan mempresentasikan materi perdagangan internasional. Sejarah timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional sudah dimulai sejak masa kuno, yakni ribuan tahun sebelum Masehi. Dengan ditemukannya suatu peninggalan barang buatan Sumeria di Mesir ataupun Babilonia yang ditemukan di pesisir Laut Tengah. Pada masa itu, transaksi yang dilakukan dengan cara barter atau bertukar barang. Pengertian perdagangan internasional. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Fenomena ini menunjukkan bahwa interaksi penduduk dunia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya interaksi di bidang ekonomi yang dibuktikan dengan perkembangan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau badan usaha suatu negara dengan penduduk atau badan usaha negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian bersama dengan melewati batas negara secara legal. 1. Faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional antara lain yaitu keinginan untuk menjalin kerjasama antar negara, kesamaan selera masyarakat di setiap negara, keinginan untuk memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa tiap-tiap negara, perbedaan kemampuan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perluasan pasar produk dalam negeri untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, serta perbedaan sumber daya alam, iklim, kualitas sumber daya manusia, budaya, dan penduduk. 2. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki manfaat bagi suatu negara. Manfaat perdagangan internasional antara lain menjalin persahabatan antar negara, menciptakan stabilitas harga di dalam negeri, memperluas pasar produk dalam negeri, memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa di dalam negeri, menambah devisa dari perluasan pasar produksi, negara memperoleh keuntungan negara dari spesialisasi produksi, mempercepat proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional sebagai berikut. Tarif. Bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dikonsumsi di dalam negeri. Subsidi, yaitu kebijakan memberikan perlindungan atau bantuan berupa modal, keringanan pajak, subsidi harga, dan fasilitas kredit. Kuota. Kuota yaitu kebijakan membatasi jumlah produk impor atau ekspor selama periode tertentu untuk melindungi industri atau konsumen. Premi. Premi yaitu kebijakan pemberian hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Diskriminasi harga atau dumping yaitu kebijakan menetapkan harga jual barang yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Larangan ekspor dan impor yaitu kebijakan pelarangan ekspor dan impor produk tertentu untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri. Devaluasi yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 4. Jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Ekspor dibagi menjadi beberapa cara, antara lain ekspor biasa dan ekspor tanpa letter of credit. Barter yaitu pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Konsinyasi artinya penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau free market atau bursa dagang atau yang disebut commodities exchange dengan cara lelang. Packaging deal yaitu mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Perjanjian berisi penetapan jumlah tertentu barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan atau dari negara pengekspor untuk mengimpor sejumlah barang. Border crossing yaitu sistem perdagangan yang memberi kemudahan kepada negara yang saling berbatasan untuk melakukan transaksi dalam jumlah tertentu. Border crossing terdiri atas
sea border atau lintas batas laut, dan overland border, lintas batas darat. 5. Tujuan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, suatu negara memberlakukan kebijakan tertentu. Tujuan kebijakan perdagangan internasional antara lain memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran suatu negara, serta mengendalikan ekspor dan impor barang dan atau jasa. 6. Permasalahan dan kerugian perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga dapat menimbulkan masalah dan kerugian tertentu. Masalah dalam perdagangan internasional disebabkan oleh hambatan geografis, waktu pengiriman, kebijakan yang diterapkan suatu negara, dan kualitas komoditas yang diperdagangkan. Perdagangan internasional juga berdampak negatif antara lain: A. Meningkatkan utang atau pinjaman luar negeri. B. Makin lemahnya daya saing produk dalam negeri. C. Bertambahnya ketergantungan terhadap negara lain. D. Makin ketatnya persaingan pasar bagi produk dalam negeri. E. Kuatnya tekanan negara maju terhadap negara berkembang. F. Bertambahnya jumlah pengangguran akibat banyaknya tenaga kerja asing. C. Valuta asing, devisa, dan neraca pembayaran. Setiap negara memiliki mata uang berlaku secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk mempermudah transaksi pembayaran antar negara, dibutuhkan valuta asing. 1. Valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing yang dapat diterima dan digunakan banyak negara dalam perdagangan internasional. Perbandingan nilai tukar valuta asing antara suatu negara dan negara lain dikenal dengan istilah kurs, nilai tukar, atau exchange rate. A. Jenis kurs valuta asing. Nilai kurs valuta asing tukar terdiri atas kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual adalah sejumlah harga dalam rupiah yang diberikan bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Kurs beli adalah harga yang diberikan bank kepada seseorang yang ingin menukar mata uang asing ke dalam rupiah. Kurs tengah adalah harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli, atau perjumlahan kurs beli dan kurs jual kemudian dibagi dua. B. Faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs antara lain permintaan dan penawaran mata uang asing, perubahan harga barang-barang ekspor dan impor, kenaikan tingkat harga umum di dalam negeri, perubahan selera masyarakat, serta perubahan tingkat bunga dan pengembalian investasi, tingkat pendapatan, posisi neraca pembayaran internasional, dan kebijakan ekonomi. C. Hubungan perubahan kurs valuta asing dan neraca pembayaran. Posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran berpengaruh terhadap perubahan nilai kurs valuta asing. Surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran mengindikasikan terjadinya apresiasi atau kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Defisit pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran mengindikasikan terjadinya depresiasi atau penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jika mata uang dalam negeri naik, kurs atau nilai tukar mata uang tersebut terhadap valuta asing akan menguat. Sebaliknya, jika nilai mata uang dalam negeri turun, kurs atau nilai tukar mata uang tersebut terhadap valuta asing melemah. Dengan demikian, surplus atau defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran berkaitan dengan perubahan kurs valuta asing di negara yang bersangkutan. 2. Devisa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat diterima dan diakui oleh negara-negara di dunia. Sumber devisa berasal dari pinjaman atau utang luar negeri, hibah, hasil ekspor barang dan atau jasa, kiriman valuta asing dari luar negeri, serta wisatawan yang berbelanja dalam negeri. Devisa berperan penting dalam perekonomian negara. Manfaat devisa bagi suatu negara antara lain membiayai perwakilan-perwakilan di luar negeri, membiayai pembelian barang impor, membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, membayar utang dan bunga utang luar negeri, serta membiayai atlet, misi kebudayaan, dan studi banding atau pekerjaan dinas penjabat negara di luar negeri. Total valuta asing yang dimiliki pemerintah dan swasta dari suatu negara disebut cadangan devisa negara.
yang diketahui dari posisi balance of payment atau yang disingkat BOP atau neraca pembayaran internasional. Makin banyak valuta asing yang dimiliki pemerintah atau menduduki suatu negara, makin besar kemampuan negara tersebut melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. 3. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional merupakan catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain dalam satu tahun berjalan. Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran antara lain perubahan kurs devisa, perubahan harga, dan perubahan tingkat pendapatan. Neraca pembayaran juga memiliki manfaat antara lain mengetahui kebijakan yang harus diambil dalam penambahan ekspor maupun impor, mengetahui sumbangan dari transaksi ekonomi internasional terhadap penerimaan negara yang bersangkutan. Pencatatan neraca pembayaran. Transaksi dalam neraca pembayaran dikelompokkan sebagai berikut. 1. Transaksi kredit. Transaksi kredit yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri yang menyebabkan bertambahnya cadangan devisa negara. 2. Transaksi debit. Transaksi debit yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri yang menyebabkan berkurangnya cadangan devisa. Komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran sebagai berikut. 1. Negara perdagangan. Neraca perdagangan yaitu neraca ini untuk mencatat nilai transaksi ekspor dan impor barang selama satu periode tertentu. Contoh, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2019 mengalami surplus sebesar 0,54 US dollar miliar. 2. Neraca penyeimbangan. Neraca penyeimbang yaitu komponen ini berupa rekening penyeimbang atas transaksi berjalan yang mengalami surplus atau defisit. 3. Neraca jasa. Neraca ini untuk mencatat transaksi ekspor dan impor jasa. Contohnya penjualan jasa angkutan, pariwisata, asuransi, pendapatan, investasi, dan modal. 4. Neraca modal. Neraca modal yaitu neraca ini digunakan untuk mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial. Contohnya surat berharga, deposito, dan investasi langsung. 5. Neraca non-balas jasa. Neraca non-balas jasa yaitu neraca ini untuk mencatat transaksi non-balas jasa. Contohnya suatu negara memperoleh hibah dari negara lain. Transaksi ini akan dicatat dalam neraca non-balas jasa. D. Utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh daripada kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau DMI, International Monetary Fund atau IMF, dan Bank Dunia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.